Saya belajar menjasa dan memanggil Pak Ngurah Wiranata, Kepala Kesbangpol Provinsi Bali yang saya hormati dan saya muliakan, Pak Husnul Fahmi, Ketua PWM yang baru dan yang baru jadi Ketua PWM, Bapak-bapak ketua-ketua, ada Pak Taufik, ada Pak Bambang, dan Ibu Asyah. Tanpa menyebut nama dan jabatan, saya menyampaikan tanya saya kepada kita semua. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi dan diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya terus terang saja punya pengalaman Pak Lurah. Ketika pergi ke luar negeri, teman-teman saya tanya, saudara dari mana? Sudah dari Indonesia. Indonesia itu selamananya Bali gitu. Jadi nampaknya di luar negeri Bali itu sangat dikenal ya. Dan Bali itu adalah salah satu pulau yang memang sangat banyak dikunjungi oleh turis. Makanya ketika COVID-19, salah satu pulau atau provinsi yang paling terpukul mungkin adalah Pulau Bali salah saya. Ya, sehingga banyak kawan-kawan yang kehilangan pekerjaan karena tidak ada turis yang datang, baik turis dalam negeri maupun turis luar negeri. Dan syukur alhamdulillah dari Pak Ismolyo saya dengar kehidupan ekonomi di Bali sekarang sudah mulai menggeliat. Bahkan tingkat hunian hotel katanya itu sudah sekitar 80 sampai 85%. Jadi kesimpulan saya, Bali hari ini sudah mulai kembali sejahtera, dan itu tampak di wajahnya Pak Ngurah Wiranata yang gagah, ganteng ya, dan banyak senyum. Saya rasa kalau ketika COVID susah senyum nih Pak. Bahkan saking muramnya wajah beliau, terpaksa wajah beliau ditutup dengan masker. Ya sebenarnya masker itu bagi beliau berfungsi selain untuk menjaga kesehatan juga untuk menutupi kesedihan. Karena melihat keadaan ekonomi masyarakat yang porak-poranda karena COVID. Tetapi dari peristiwa COVID itu saya mendapat pelajaran ya. Apa yang saya ambil ya, selama COVID saya tidak pernah mendengar ada orang yang mati karena kelaparan. Saya tidak pernah mendengar selama masa COVID ada orang yang mati kelaparan. Yang ada adalah orang yang mati karena COVID. Timbul pertanyaan, ketika COVID orang nggak pada bekerja. Saya sering sekali kontak dengan sopir taksi dan ojek online, menanyakan bagaimana, apakah Anda dapat penumpang atau tidak. Itu sopir taksi itu bilang begini, Bang Rabah, saya dari pagi sampai malam berputar-putar mengelilingi kota Jakarta, tidak ada seorang penumpang yang saya dapatkan. Kenapa dia tidak mendapat penumpang? Karena memang waktu itu kita, negara kita meminta kita membuat kegiatan yang disebut fisikal, menjaga jarak ya. Apa bahasa Inggris itu? Ya, kita diminta untuk menjaga jarak gitu.
Ya, dan bahkan kita diminta untuk tetap berdiam di rumah, sehingga nggak ada orang yang keluar rumah, sehingga ya tidak ada orang yang memerlukan taksi atau tidak ada orang yang memerlukan ojek, sehingga sopir taksi dan tukang ojek itu benar-benar terpukul. Dan akhirnya negeri kita dilanda oleh krisis. Ada dua jenis krisis. Yang pertama adalah krisis kesehatan, tapi kemudian krisis kesehatan itu bertransformasi juga menjadi krisis ekonomi, dan nyaris mendekati krisis sosial. Dan yang paling saya takuti itu kalau saya terjadi berhubung pada krisis politik. Kalau saya terjadi krisis politik, ya berarti yang negeri kita ya bisa terpecah belah ya. Dan syukur harus tidak terjadi krisis politik. Kenapa? Karena kita bisa menghambat krisisnya hanya sampai kepada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, dan tidak menjalar kepada krisis sosial. Kembali tadi kepada masalah kenapa tidak ada yang meninggal, karena para ulama, para dai, para mubaligh itu turun memberikan penjelasan kepada umat bahwasanya kita di saat sulit seperti ini harus memperkuat persatuan dan kesatuan. Kenapa kita perlu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan? Karena itu adalah perintah agama. Dalam ayat yang saya baca tadi, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah dan yang berpecah belah. Ya, ajaran agama kita yang menyuruh kita untuk peduli kepada sesama. Tuh. Dan karena kita peduli kepada sesama, akhirnya persatuan dan kesatuan di antara kita bisa kita jaga dan bisa kita pelihara. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis yang lain, ahadukum hatta yuhibba lahu nafsi, tidaklah beriman telah seorang kamu hingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan, laisal mu'min alladzi yashba wa jaru ja'in al-jambi. Tidak bisa dikatakan orang itu beriman kalau perutnya kenyang lalu tetangganya kelaparan. Hal-hal yang seperti ini saya lihat secara nasional ya cukup, meskipun ada derita yang kita tanggung, tapi ada kebahagiaan yang bisa kita perdapat. Di mana dalam masa COVID, persatuan dan kesatuan kita bisa kita jaga dan bisa kita pelihara. Saya tidak bisa membayangkan ya, kalau seandainya keadaan ekonomi kita seperti ini, lalu sistem yang kita anut adalah welfare state. Apa itu welfare state? Welfare state itu sebuah konsep negara sejahtera. Di dalam negara sejahtera itu pelaku ekonominya ada dua. Yang pertama pelaku ekonominya adalah individu, yang kedua pelaku ekonominya adalah negara. Jadi setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, setiap individu berusaha untuk memenuhi keinginannya. Tapi kalau seandainya dia sebagai individu sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, lalu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka negara harus langsung turun membantu. Saya punya keponakan
tinggal di Australia, dan Australia itu menganut sistem welfare state. Dia mau kawin, karena dia akan kawin ke Indonesia, ke tanah air. Dia menyampaikan laporan ke kantor Departemen Tenaga Kerja untuk memberitahu bahwa dia dalam jangka waktu 3 bulan tidak akan bekerja. Di negara sana itu, kalau ada orang tidak bekerja, dia mendapatkan uang dari negara. Kalau dari kita, kalau ada orang yang tidak bekerja, dia dapat uang dari negara. Kalau di Australia itu, orang kalau lagi tidak bekerja, dia lapor, itu dia dapat uang dari negara. Nah, lalu dia pulang ke Indonesia, sekitar 2 bulan dia di Indonesia, dia kawin, kemudian istrinya dia bawa kembali ke Australia. Sebulan lama di Australia dia berhoneymoon. Di awal bulan keempat dia datang ke kantor Departemen Tenaga Kerjanya memberitahu bahwa dia sudah selesai beristirahat dan dia ingin bekerja. Ketika dia melaporkan bahwa dia ingin bekerja dan sementara dia belum punya pekerjaan, dia bilang, saya akan mencari pekerjaan. Lalu oleh kantor itu dikasih kompensasi berupa uang. Berapa besarnya? Saya tidak tahu berapa besarnya. Yang jelas dengan uang itu dia bisa beli mobil. Kemudian dengan mobil itu dia berkeliling-keliling mencari pekerjaan, sehingga akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Saya tanya sama mahasiswa saya, jadi dalam negara welfare state itu, kalau kita sakit ya pergi saja ke rumah sakit, nanti dokter periksa, lalu dokter kasih resepnya kita bawa ke apotek, lalu nanti apotek menerima resep kita dan memberikan obat kepada kita. Dan kalau seandainya kita misalkan ingin menyekolahkan anak, ya bawa saja anak kita ke sekolah. Ya nanti anak kita akan diterima dan mereka akan bisa belajar di sekolah tersebut. Saya ceritakan kepada welfare state itu, lalu saya tanya, kira-kira menurut Anda hidup di negara seperti itu enak apa tidak? Tidak ada di antara mahasiswa saya yang menyatakan tidak enak. Semuanya menyatakan enak sekali gitu. Dan hidup di negara seperti itu enak sekali. Cuma jadi pertanyaan bagi saya, betulkah enak sekali? Itu jadi pertanyaan bagi saya. Ketika saya lupa tahunnya, saya satu kali pergi ke Selandia Baru mengikuti sebuah acara menyangkut perdamaian. Kami naik mobil dari Auckland ke Wellington, dan di setiap kota kami berhenti dan menginap. Cuma ada yang menjadi perhatian saya ya. Ada seorang ibu yang umurnya agak sudah lanjut. Dia selalu ikutin saya. Ya waktu itu saya belum seusia ini ya. Waktu itu saya masih muda. Saya masih muda ya. Saya berumur berapa itu? 35 tahun lah ini. Ibu ini katanya bintang film di Selandia Baru, kayak Titiek Puspa di sini. Cantik. Dia ngikutin saya terus gitu. Yang membuat saya risih, dia tidur di samping saya. Dia membuat saya risih. Tapi saya kan tidak enak juga ya. Di samping saya juga senang dia tidur di samping saya. Tapi itu tidak enak, merasa tidak enak karena ini bertentangan dengan ajaran agama saya. Lalu saya tanya beliau ini, Ibu, kenapa Ibu mendekat terus kepada saya? Kenapa Ibu ikutin terus saya?
Tahu nggak Bapak Rindu apa jawabannya? Saya ini punya anak seusia Anda. Tuh, saya ini punya anak seusia Anda. Saya rindu sekali kepada anak saya. Tapi di negara saya ini, untuk ketemu sama anak susah. Untuk ketemu dengan anak harus buat janji terlebih dahulu. Jadi saya ini nampaknya tempat pelampiasan kerinduannya. Dan saya itu adalah salah satu buah dari konsep welfare state. Karena apa? Karena dalam negara welfare state itu seorang adik tidak lagi butuh terhadap kakaknya, seorang kakak tidak lagi butuh terhadap adiknya, seorang anak tidak lagi butuh pada ibunya, seorang ibu tidak lagi butuh pada anaknya. Karena apa? Karena semuanya sudah disediakan oleh negara. Kalau hari ini saya misalkan gitu ya, saya tidak punya uang, ya saya kan bisa bertenggang kepada kakak saya, saya bisa bertenggang kepada adik saya. Tapi kalau welfare state tidak perlu. Ngapain pergi ke kakak, ngapain pergi ke adik, ngapain pergi ke bapak, ngapain pergi ke ibu, ngapain pergi ke tante, ngapain pergi ke om. Pergi aja ke kantor pemerintah, beritahu saya nggak punya uang, saya butuh uang, itu pemerintah kasih uang itu. Begitu. Enak nggak? Kata mahasiswa saya enak. Tetapi secara sosiologis dan psikologis ya, dampaknya buruk. Kenapa buruk, Pak Drabas? Karena hubungan batin antara kakak dengan adik menjadi menipis. Dikarenakan rasa ketergantungan antara kakak dengan adik atau antara adik dengan kakak menjadi hilang. Gitu. Dan di situ tidak lagi bisa dan tidak lagi ada ta'awanu 'alal birri. Enggak lagi ada situ bahasa tolong menolong. Sementara sepanjang pengetahuan saya, kalau tidak ada lagi di situ praktek tolong menolong, ya, berarti di situ tidak ada lagi rasa saling berempati. Jadi seorang tidak lagi berempati kepada temannya, tidak lagi berempati kepada tetangganya, gitu. Dalam bentuknya lebih ekstrim, seseorang tidak lagi peduli dengan kakaknya, seorang tidak lagi peduli dengan adiknya, seorang tidak lagi peduli dengan tetangganya, sehingga akhirnya mereka hidup sendiri-sendiri dan kita sebut dengan individualistik itu. Jadi dalam kesimpulan saya, hidup di negara welfare state itu sepertinya indah, sepertinya enak, tetapi secara manusiawi itu tidak indah dan tidak enak. Karena sepanjang pengetahuan saya, ya, dalam hidup ini kita harus saling peduli. Dalam hidup ini kita butuh saling saling memperhatikan. Saya punya pengalaman Bapak dan Ibu, ya. Saya dekat sekali dengan Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah yang pernah menjadi Menteri Urusan Perempuan. Yang namanya Ibu Tuti Alawiyah ini, kalau sudah bulan puasa, beliau itu boleh dikatakan pasti menyelenggarakan acara buka bersama. Dan yang beliau undang itu para pejabat, orang-orang kaya. Nanti ada lagi buka bersama khusus dengan anak-anak yatim.
yang sering saya hadiri itu adalah buka puasa bersama para tokoh dan para pengusaha. Mengapa saya ingin hadir dalam acara itu? Ingin melihat dan memperhatikan kira-kira apa yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan seperti itu. Yang menarik perhatian saya itu begini, Bapak Ibu. Begitu acara ditutup, Ibu Tuti Alamnya itu langsung ke pintu tempat keluar. Dia berdiri di pintu, kemudian setiap orang yang keluar, dia kasih souvenir. Apakah itu sarung, apakah itu berupa peci, dia kasih. Yang harganya mungkin barangkali ya paling 25.000, 30.000 gitu. Dan saya lihat semua yang menerima itu wajahnya berseri-seri kayak wajah Mbak Ngurah Wiranata. Wajah berseri-seri. Padahal secara ekonomik ya, berapalah sih uang 25.000 itu ya? Tetapi ternyata dalam pemberian itu ada nilai lain, yaitu kepedulian, perhatian. Dan setiap orang ternyata pengen diperhatikan. Makanya saya lihat ya, akhir-akhir ini kisah perceraian banyak sekali terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya saling memperhatikan. Si suami kurang memperhatikan istri, istri kurang memperhatikan suami. Nah, menurut saya, negara dengan konsep welfare state ini adalah negara yang lemah. Jadi kalau negara yang seperti itu diserang oleh musuh, itu gampang sekali melumpuhkan itu. Gampang sekali melumpuhkan. Tapi berbeda dengan negara yang tidak mengatur welfare state. Di negara kita juga agak mirip dengan welfare state. Karena dalam konstitusi kita pasal 34 dinyatakan fakir miskin, anak telantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau ada orang miskin, ada orang fakir di negeri ini, jangan takut, lapor aja ke negara. Cuma setelah dilapor ke negara oleh negara tidak diperhatiin. Dengan kesimpulan saya, pemerintah kita telah takut suka terlempar kata-kata yang enggak ini. Saya carilah kata-kata yang agak menyelamatkan diri saya ya. Terkesan oleh saya, pemerintah kita ini telah mengkhianati konstitusi. Terkesan kan tidak bisa juga saya kan ya. Jadi terkesan oleh saya, negara ini telah berkhianat kepada konstitusi. Bila sebuah pemerintahan telah berkhianat kepada konstitusi, maka persatuan dan kesatuan di negara kita akan terusik. Dan gejala-gejala akan terusik itu nampak oleh saya sudah mulai berkembang ya. Sehingga ada kekhawatiran Partai Komunis akan bangkit. Saya tadi ditanya oleh teman-teman, Pak Narapas cemas nggak
kalau saya PKI lahir kembali, ya jelas cuma sepanjang pengetahuan saya dan berdasarkan sikap dan pandangan dari seorang tokoh di negeri ini yang sudah almarhum. Beliau adalah Jenderal Bintang 5. Seperti kita ketahui, negeri ini hanya 3 orang yang dapat predikat Jenderal Bintang 5. Yang pertama Soeharto, yang kedua Jenderal Sudirman, yang ketiga Jenderal Abdul Haris Nasution. Pak Nasution, Jenderal Nasution bercerita di kampus ketika saya masih mahasiswa. Apa yang diceritakan oleh Pak Nasution? Beliau baru pulang dari Jepang. Orang Jepang itu terkagum-kagum pada Indonesia karena di Indonesia komunis nggak berkembang. Lalu terjadilah dialog. Dan dialog itu kesimpulan begini. Di negara manakah paham komunisme itu akan bisa tumbuh dengan subur? Kesimpulannya kata Pak Nasution, paham komunisme itu akan tumbuh dengan subur di negara yang rakyatnya banyak yang miskin. Karena ideologi komunisme inilah yang bisa memberikan harapan. Kata Dr. Alfian almarhum, dia adalah seorang ahli ilmu politik. Dr. Alfian menyatakan begini, sebuah ideologi itu akan survive dan tersurvive, akan tumbuh dan berkembang, itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kata beliau, siapa yang melahirkan ideologi itu? Yang kedua, gagasan apa yang ada dalam ideologi itu? Dan yang ketiga yang sangat penting itulah sejauh mana ideologi itu bisa memberikan harapan. Dan saya maaf kepada ibu, partai-partai yang ada hari ini di negeri ini nyaris tidak ada yang bisa memberi harapan. Terutama dilihat oleh orang-orang yang ada di lapis bawah, terutama oleh orang-orang yang masuk kategori mustadafin. Oleh karena itu, kalau seandainya banyak di antara elemen masyarakat ini tertarik kembali untuk membangun atau mendirikan partai komunis, ya itu salah kita sendiri. Saudara, sebanyak pengetahuan saya, yang namanya partai komunis itu tidak akan diterima orang kalau orang itu kaya. Dalam partai komunis itu tidak ada konsep kepemilikan individual. Saya masih punya pengalaman ketika PKI cukup berpengaruh di negeri ini. Itu ibu saya dan bapak saya itu punya sawah yang luas. Itu diambil, itu dibagi-bagi sama masyarakat. Sawah-sawah saya, sawah-sawah bapak dan ibu saya lihat betul itu bagi. Karena mereka menginginkan adanya pemerataan. Menurut saya, sekilas paham komunisme ini baik, sekilas kelihatan karena sama rata. Tetapi Cina sendiri sebagai negara komunis
juga sudah mulai mengkritisi ideologinya itu. Sehingga sekarang Cina itu punya ideologi ganda, komunis dalam konteks pemerintahan dan kekuasaan, tapi kapitalis dalam bidang ekonomi. Dalam hal yang terkait dengan pemerintahan, dia komunis, tapi dalam hal terkait dengan ekonomi, dia kapitalis. Jadi tidak lagi konsisten dia dengan ideologi komunismenya. Dan Amerika yang dulu terkenal sebagai negara kapitalis juga mengoreksi dirinya. Karena apa? Karena di negara mereka itu solidarity, rasa persatuan dan kesatuan di antara warga bangsanya nggak lagi kuat. Nah, oleh karena itu mereka mengembangkan konsep-konsep yang lebih bersifat bagaimana terwujud pemerataan. Dan itu tampak sekali oleh kita pada masa pemerintahan Barack Obama. Barack Obama membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lapis bawah. Jadi Bapak dan Ibu, ada dua ideologi besar di dunia ini yang sangat mendominasi kehidupan manusia. Yang pertama adalah ideologi sosialisme komunisme. Yang kedua adalah ideologi liberalisme kapitalisme. Ideologi liberalisme kapitalisme engkongnya itu adalah Amerika dan Eropa. Sosialisme komunisme itu engkongnya adalah Cina dan sebenarnya Uni Soviet yang sudah rontok. Setelah masing-masing mencoba untuk mengimplementasikan ideologinya, ternyata masih terasa kurang, masih terasa ada sesuatu yang hilang. Kenapa mereka merasa ada sesuatu yang hilang? Nah, karena mereka keluar dari fitrah sebagai manusia. Kita ini adalah makhluk yang bernama manusia yang diberi akal oleh Tuhan, yang berakal, dan kita ada di bumi ini itu adalah karena keinginan dari Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu kesimpulannya adalah kalau kita ingin hidup bahagia, maka jangan hidup ini kita serahkan kepada otak dan hati kita saja. Tidak selesai kalau urusan hidup dan kehidupan kita ini kita serahkan sepenuhnya kepada otak dan hati kita, karena otak dan hati kita ini punya keterbatasan. Bahkan akhir-akhir ini di negara kita saya lihat para pemimpin ini lebih banyak mempergunakan otak dan kurang menggunakan hati. Kalau di negara-negara susah lebih banyak mengedepankan hati daripada otak. Di negara-negara kapitalis, di negara kapitalis itu otak yang lebih dipuja-puji. Kalau di negara sosialis itu hati yang lebih dikedepankan. Ternyata fakta empirik menunjukkan suatu masyarakat kalau dikelola dengan hati saja gagal. Suatu negara juga tidak akan bisa mengantar kekayaan kepada yang diharapkan kalau dari otak saja. Makanya kalau di kampung saya di Sumatera Barat,
sana tuh ada istilah rasu do paresu, rasa pakai hati tapi gak pakai otak. Apa yang terasa di hati dinalar dengan otak, apa yang sudah dinalar dengan otak ditimbang lagi dengan hati. Jadi tunai dari hati naik ke otak, dari otak turun ke hati, lalu lagi dari hati naik ke otak, dari otak turun ke hati. Tapi tidak selesai juga. Makanya orang Minang sampai kepada kesimpulan hidup ini tidak bisa hanya diurus dengan hati dan otak. Tapi hati dan otak sangat-sangat diperlukan untuk mengurus hidup kita ini. Oleh karena itu supaya hati dan otak kita ini baik, maka otak dan hati kita harus disinari dengan firman-firman Allah, dengan sabda-sabda Rasul. Itu. Otak dan hati kita, kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus disinari dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Begitu. Jadi kalau negeri ini kita ingin menjadi negeri yang maju, saya nggak ingin negeri ini akan menjadi negeri yang maju, tapi maju seperti Eropa. Kalau saya tidak ingin negeri saya maju seperti Amerika, tidak mau saya. Saya tidak ingin negeri saya maju seperti Cina, tidak mau saya. Kenapa Pak Anwar tidak mau? Karena kemajuan yang ada di Eropa dan di Amerika itu tidak akan bisa menghantarkan manusia untuk bisa menjadi manusia sejati. Manusia sejati itu manusia sebagai hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Oleh karena itu tidak bisa kita menjalani hidup dan kehidupan kita ini dengan otak dan hati kita saja. Oleh karena itu kita harus menyinari otak dan hati kita dengan ajaran agama kita. Disinilah saya lihat, terserah agamanya apa. Dan seperti kita ketahui ada 6 agama yang diakui di negeri ini, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dalam salah satu diskusi dengan Najwa Shihab saya menyatakan semestinya dunia pendidikan kita ini harus bisa mencetak manusia-manusia yang tunduk dan patuh kepada ajaran agama masing-masing. Kalau dia seorang Muslim dan tunduk patuh pada ajaran agama, kalau dia seorang Kristen patuh dan tunduk patuh pada agama Kristen, kalau dia seorang Hindu dan patuh pada ajaran agama Hindu, kalau dia seorang Buddha dan patuh pada ajaran agama Buddha, kalau dia seorang Konghucu dan patuh. Dan untuk bisa membuat seperti itu, negara harus hadir. Dari mana Pak Andres menyimpulkan negara harus hadir? Baca saja pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak boleh ada undang-undang di negeri ini, tidak boleh ada peraturan di negeri ini, tidak boleh ada kebijakan di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran agama. Apakah itu agama Islam, apakah itu agama Kristen, apakah itu agama Katolik, apakah itu agama Hindu, apakah itu agama Buddha, apakah itu agama Konghucu. Itu kata konstitusi. Itulah sebabnya mengapa saya menolak
kehadiran grup musik Coldplay. Kenapa tepuknya segitu? Nampaknya tepuknya nggak serius ini. Tepuk basa-basi. Kenapa saya menolak Coldplay? Yang pertama, sebagai seorang Muslim, karena Coldplay itu adalah sebuah grup musik pendukung LGBT. Sementara LGBT itu dalam Islam sangat dikutuk. Saya belum pernah membaca dalam agama Islam itu berzina itu masuk dosa besar. Tapi hukumannya hanya akan ditimpakan kepada orang yang itu saja, yang melakukan praktek itu saja. Tapi kalau orang melakukan praktek LGBT, itu bumi dibalik itu. Ada nggak di dalam Al-Quran atau dalam hadis itu? Orang kalau berzina, bumi dibalik, kan ada kan? Yang dibalik itu adalah orang yang melakukan praktek LGBT, dibalik oleh Tuhan. Karena apa? Karena praktek LGBT itu praktek yang anti manusia dan anti kemanusiaan. Teman-teman saya menyatakan Al-Abbas, LGBT itu hak, Anda harus menghormati hak. Itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia bagaimana? Yang namanya hak asasi manusia itu kalau kita tegakkan, kita genting, kita laksanakan. Yang menegakkan itu akan mendapatkan kemaslahatan, orang lain mendapatkan kemaslahatan. Misalkan contoh, inilah jam 11 nih, perut saya sudah mulai terasa lapar. Jadi jam 12 saya berhak untuk makan. Makan itu ketika saya makan ketika lapar itu hak asasi saya. Dan kalau saya makan, saya sehat. Kalau saya sehat, istri saya senang, anak-anak saya senang. Kalau saya ada istri saya sehat dan senang, tetangga saya juga senang. Kalau tetangga saya senang, semuanya senang. Kalau masyarakat saya senang, negara saya juga senang. Nah, gitu ya. Berarti tadi, itu yang hak asasi manusia juga gitu. Yang hak asasi manusia itu hak bicara. Saya kan dikasih otak, dikasih hati oleh Tuhan. Masa saya simpan dulu, saya sentuhkan, saya sampaikan. Itu sehat itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya semua kita diam semua ini, apa yang akan terjadi ini. Sementara yang namanya LGBT ini nggak sehat bagi yang bersangkutan, nggak sehat bagi orang lain. Bisa nggak Pak Andra Mas menjelaskan secara rasional dampak buruk LGBT? Bisa. Penduduk bumi ini hari ini sekitar 8 miliar. Bingungnya saya, hampir separuh laki-laki, separuh perempuan. Kalau ada yang ngatur tuh ya, siapa yang ngatur tuh? Kan Tuhan yang ngatur. Dibuat hampir seimbang Tuhan itu. Bahkan perempuan agak lebih banyak kan daripada laki, supaya ada laki yang punya istri 2 atau 3. Bapak dan Ibu hari ini boleh menentang poligami ya. Kalau terjadi perang di Palestina, saya akan mati. Bukan perempuan banyak yang mati, tapi ada laki-laki. Akhirnya
jadi janda-janda baru bermunculan kan gitu ya. Janda-janda itu punya hak asasi kan, dan juga punya hak asasi untuk dapat suami kan gitu ya. Laki-laki 5, perempuan 15. Bagaimana caranya itu supaya asasinya terpenuhi? Nah, sudah tinggalkan ini karena ini agak debatable, ini ada yang sudah tidak. Dan tinggalkan saja, kita pergi saja ke ranah yang kita cerahkan. Jadi penduduk bumi ini 8 miliar. Apa miliar laki-laki, apa miliar perempuan? Pertanyaan saya, kalau yang 4 miliar laki-laki ini kawin sama laki-laki dan 4 miliar perempuan ini kawin sama perempuan sesuai dengan konsep LGBT itu, apa yang terjadi? 160 tahun yang akan datang tidak akan ada seorang pun anak manusia di bumi ini. Jadi lebih hebat dari bom yang jatuh di Hiroshima Nagasaki. Ketika bom jatuh di Hiroshima Nagasaki, yang hancur hanya dan mati hanya orang di Hiroshima Nagasaki. Tapi dengan konsep LGBT ini yang punah seluruh umat manusia di dunia, timbul pertanyaan pada diri saya, itu LGBT akan dibiarkan terus berkembang atau harus di stop dia kita? Ya kalau masih punya hati nurani, masih punya akal sehat dan masih punya agama, hentikan. Apalagi kalau hidupnya di negara Republik Indonesia. Saya pergi ke Melbourne, Australia. Saya jelaskan tentang LGBT ini. Itu teman-teman saya warga negara Australia itu pada ketakutan. Tapi kita bisa lihat orang takut, kita takut ya. Ini kenapa ini wajah orang itu berubah nih ketika saya bicara LGBT ini? Pak, kok saya lihat bapak, wajah-wajah bapak ini pada berubah ini? Kenapa yang bicara LGBT di sini? Kenapa? LGBT di sini legal kan, Mas? Di Australia itu LGBT legal. Jadi kalau kawin laki-laki dan laki-laki itu dibolehkan. Dan di negeri saya yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Terima ini sekarang ini LGBT ini dapat angin. Salah seorang menteri tanpa menyebut nama saya menceritakan bahwasannya jika Coldplay ini bisa tampil di Jakarta, maka keuntungan ekonomi yang akan kita berapa sudah bisa kita hitung, sudah bisa kita perkirakan berapa. Hotel-hotel akan penuh, kuliner akan laku. Saya buat surat. Ternyata perilaku para pemimpin di negeri ini, sikap dan pandangan sudah sama dengan sikap dan pandangan Sorosisme. Ada seorang tokoh namanya George Soros, investor kelas kakap dunia. Dalam satu wawancara, si wartawan berkata kepada George Soros, saudara George Soros, Anda itu tidak disukai orang di Thailand, di Malaysia, dan di Indonesia. Kenapa? Karena Anda telah merusak tatanan sosial masyarakat yang ada di negara tersebut. Dan Anda tahu, saya hadir di Thailand, saya hadir di Malaysia, dan saya hadir di Indonesia itu adalah to make money, untuk mencari uang. And I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Jadi sebelum bahasanya George Soros ya, I am basically leader to make money, and I cannot and do not look at the social consequences of what I do.
terjemahan secara bebas. Saya hadir di Thailand, di Malaysia dan Indonesia itu adalah untuk mencari uang. Dan saya tidak peduli sama sekali dengan dampak sosial yang terjadi akibat dari tindakan saya. Pertanyaan saya, manusiawi nggak itu orang itu? Tidak manusiawi. Yuk Soros itu bapak dan ibu, investor kelas kakap dunia. Dan kebetulan saya pernah bersua dengan beliau, berdialog dengan beliau. Kami hanya bertiga, George Soros, Profesor Dr. Din Samsudin dan saya. George Soros bicara tentang humanisme, tentang arti pentingnya kita menghormati dan menghargai manusia. Lalu terjadilah dialog dengan Pak Din Samsudin. Kemudian Pak Din Samsudin meminta saya untuk berkomentar. Saya bilang sama George Soros, saudara George Soros, Anda mengajari saya tentang humanisme, tentang arti pentingnya kita menghormati manusia. Tapi tindakan Anda sangat-sangat tidak manusiawi. Karena Anda telah merusak ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dia terkejut. Oleh karena itu saya minta kepada Anda, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh bangsa saya supaya bangsa saya bisa keluar dari masalah besar yang dihadapi. Saya masih ingat kata-kata George Soros. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh bangsa dan negara Anda. Yang pertama, Anda tidak akan bisa keluar dari masalah dan Anda tidak akan bisa memajukan ekonomi Anda kalau Anda tidak mampu mengundang investor untuk datang ke negeri Anda. Oleh karena itu ada 3 syarat yang harus Anda penuhi kalau seandainya Anda ingin investor datang ke negara Anda. Yang pertama katanya transparansi. Kami ini para investor kalau akan investasi pakai hitung-hitungan. Di negara Anda ini sulit sekali menghitung berapa investasi yang akan diinvest. Sebanyak meja yang akan kami lewati, dan di setiap meja ada angka yang harus kami bayar. Tetapi setelah kami bayar angka yang tertulis, ternyata masih ada angka lain yang tidak bisa dihitung. Kalau saya peristiwa semacam itu terus berlangsung, tidak bisa kami data investasi karena tidak bisa dihitung cost-nya, total cost-nya. Kalau Anda menginginkan cost yang besar, silakan saja kami hitung, tapi tidak bisa. Yang kedua, stability. Saya tidak mau, kami tidak mau buka pabrik, buka industri lalu ada demo itu setiap hari, tidak bisa. Yang ketiga, law enforcement, penegakan hukum. Saya lihat bagus sekali George Soros ini. Tapi setelah saya perhatiin nih, culas juga ini orang. Kenapa culas Pak Nafas? Karena yang namanya investor kelas kakap dunia itu belum akan datang dari investasi sebelum ada undang-undang yang sesuai dengan seleranya. Kalau saja sudah ada undang-undang yang sesuai dengan seleranya, baru dia datang investasi. Itulah dia undang-undang cipta kerja. Satu contoh konkret, demo orang dari Sabang sampai Merauke tidak berubah pasal itu. Karena pasal yang akan disahkan
pasar yang sudah disetujui oleh para investor-investor itu. Jadi kesimpulannya apa Bapak dan Ibu? Negeri ini ternyata sudah tidak negeri yang dulu lagi. Kalau ada Pak Koster di sini, saya akan sampaikan kepada Pak Koster. So, Pak Koster ini menurut saya ya masih konsisten dengan konstitusi. Pak Koster ini menurut saya masih Soekarnoisme. Apa dasar Pak Anwar menyimpulkan dia masih Soekarnoisme, masih konsisten dengan konstitusi? Dia tolak itu. Israel bermain di global. Dia dibully dan saya bela karena jelas di pembukaan Undang-Undang 45 itu alinia pertama bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pertanyaan saya, kalau ada orang atau negara yang menjajah negara lain, lalu kita mau bermesra-mesraan dengan dia? Nah, kalau berdasarkan konstitusi, nggak boleh ambil lawan itu sampai dia berhenti menjajah. Dan menurut saya banyak negara di dunia ini sudah tergadai. Karena Israel itu kuat ekonominya dan Eropa serta Amerika membelanya. Jadi kesimpulan saya, ideologi yang sangat dominan hari ini adalah ideologi liberalisme kapitalis dan ideologi pragmatisme. Dan itu menjalar di negeri kita. Sehingga kata salah seorang ketua umum partai di negeri ini yang orangnya branded, kakak besar, Bapak Surya Paloh. Apa kata Pak Surya Paloh? Sistem ekonomi yang ada hari ini di negara ini adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Pertanyaan saya, apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai dengan Pancasila? Tidak sesuai. Jadi kalau saya tidak sesuai, lalu pemerintah diam saja, berarti pemerintah telah berkhianat terhadap konstitusi. Lalu sistem ekonomi apa Pak Trabas yang diambil di negara kita? Kalau kata Bung Hatta, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia, bukan sosialisme Marxisme, sosialisme versi Indonesia. Kata menantu bilang Profesor Dr. Sri Edi Swasono, sistem ekonomi kita sistem ekonomi sosialisme religius. Kata Profesor Dr. Mubianto, sistem ekonomi kita sistem ekonomi Pancasila, di mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa, sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiganya persatuan Indonesia, sila keempatnya keadaan penerima perusahaan dalam pemencatan perwakilan, sila kelimanya keadaan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau ada Pak Jokowi, saya kasih sepeda itu. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ekonomi, nggak boleh Tuhan disingkirkan. Tuhan harus dibawa untuk menyinari kehidupan ekonomi kita. Sila pertama mewarnai sila kedua. Jadi konsep HAM kita, asli manusia kita, tidak sama dengan barat.
HAM kita HAM konstitusi, HAM yang berketuhanan. Makanya kita tidak bisa menerima LGBT. Karena dari 6 agama yang ada di negeri ini, tidak ada satupun yang mentolerir LGBT. Ini karena sudah ada pada berdiri sudah berang itu dari dalam ya beginilah karena ini silaturahimnya. Menurut saya sistem ekonomi yang terbaik ada 3 sistem ekonomi: sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme komunisme, dan sistem ekonomi Pancasila. Dalam kesimpulan saya, sistem ekonomi yang baik dan terbaik adalah sistem ekonomi Pancasila. Cuma sayang para pemimpin di negeri ini tidak percaya terhadap hal itu. Kenapa bisa begitu Pak Andrabas? Kenapa hal itu bisa terjadi Pak Andrabas? Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi. Ketika ketemu di istana, saya bilang sama Pak Jokowi begini, Pak Presiden ingin membentuk anak bangsa yang memiliki karakter, betul atau tidak? Ya betul. Anak-anak bangsa yang memiliki karakter seperti apa yang Bapak inginkan? Beliau terdiam. Terus saya timpali, apakah masuk adalah anak bangsa yang memiliki karakter Pancasilais? Apakah yang Bapak inginkan itu adalah akan terbentuknya kisah-kisah Pancasilais? Betul Pak Mas. Kalau itu saya setuju, saya dukung. Cuma sayang, apa yang Bapak sayangkan? Yang terjadi di bawah itu tidak mendukung ide Bapak itu. Saya buktikan nih Pak. Coba Bapak pergi ke UI, lihat di fakultas ekonomi apa yang diajarkan di sana. Pergi ke Jamada, ekonomi apa yang diajarkan di sana. Pergi ke IPB, ekonomi apa yang diajarkan di sana. Ekonomi liberalisme kapitalisme. Sementara Pak Jokowi inginnya anak-anak bangsa ini menjadi kisah-kisah Pancasilais. Dalam berekonomi dia tinggi sistem ekonomi Pancasila. Pada praktik juga seperti itu. Belajar psikologinya Sigmund Freud yang ateistik. Belajar sosiologinya Auguste Comte yang positivistik. Bagaimana bisa akan melahirkan insan-insan Pancasilais? Oleh karena itu, dalam kesimpulan saya ya, Karl Marx bilang begini, wahai kaum buruh, berilah kalian di belakang saya dan mari kita runtuhkan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme ini. Mungkin Bapak dan Ibu menyatakan Andrabas akan menyuruh juga semua orang supaya di belakang saya ya. Apa yang ingin bisa ambil dari kata-kata Karl Marx itu? Kita akan bisa merubah nasib kaum kita ini, bangsa kita ini, kalau kita bersatu. Kalau saja kita bisa bersatu, maka negerinya akan bisa kita ubah. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip kata-kata dari seorang yang sangat terhormat sekali di dunia ini. Dia adalah Panglima TNI pertama, Jenderal Bintang 5, namanya Jenderal Sudirman. Apa kata Jenderal Sudirman? Karena beliau tentara tentu beliau bicara menang kalah. Tapi kalau saya bicara menang, maju mundur. Tetapi ini bisa dihubungkan, dikorelasikan. Kata Jenderal Sudirman begini, jika kalian ingin menang,
maka kalian harus kuat. Saudara sekalian, jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus rajin berdoa. Untuk bisa kalian kuat, kalian harus bersatu. Saudara sekalian, supaya jika kalian ingin menang, kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin silaturahim. Kalian harus rajin menyambung tali rasa. Kalian harus rajin menyambung tali batin. Jadi kalau kita tidak rajin menyambung tali batin, maka persatuan dan kesatuan di antara kita akan bermasalah. Kalau persatuan dan kesatuan di antara kita bermasalah, maka kita tidak akan kuat. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan kalah. Apa contohnya Pak Tragas? Bahwa di antara kita ini tali batin tidak tersambung dengan baik. Saya pergi ke sebuah provinsi, ketemu sama Pak Gubernur. Tidak usah saya sebut gubernur. Pokoknya suatu provinsi yang sangat besar. Pak Gubernur, bagaimana kabar? Baik. Baik Pak Kiai. Bagaimana keadaan di sini? Aman Pak Kiai. Tidak ada di sini pencurian, tidak ada. Tidak ada rampok. Apa juga saya? Dia bilang, di sini tidak ada aman Pak Kiai, tidak ada pencurian, tidak ada rampok. Nah, terus apa yang Pak Gubernur lakukan? Jawabannya buat saya kaget. Biar saya. Pak Gubernur kenapa biarin? Itu yang dirampok itu Pak Kiai. Itu ada orang kaya yang tidak peduli terhadap sesama. Jadi biar dia rasa. Bubur dulu. Dari kesimpulan saya, Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul. Benarlah Allah dan benar Rasul. Tuhan menyuruh kita saling memperhatikan satu sama lain agar tali batin di antara kita terbangun. Dan kalau tali batin di antara kita terbangun, maka persatuan dan kesatuan di antara kita juga akan terbangun. Dan kalau persatuan dan kesatuan di antara kita terbangun, maka kita akan kuat. Dan kalau kita kuat, kita akan bisa menang. Jadi Bapak dan Ibu, tema ini tingkatkan persaudaraan, keislaman dan kebangsaan. Arti persatuan dan kesatuan yang kita akan bangun ini tidak hanya persatuan dan kesatuan di antara kita sesama umat Islam, tetapi persatuan dan kesatuan yang ingin kita bangun dan ingin kita kembangkan adalah persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Karena kita ingin negeri kita menjadi negeri yang maju. Karena kita sudah lelah menjadi bangsa yang dipermain-mainkan orang. Dan insya Allah berdasarkan prediksi PricewaterhouseCoopers, negara kita ini akan menjadi salah satu negara adik kuasa di dunia tahun 2040-2050. Mungkin saya sudah tiada, tapi kata Rasulullah, jika esok hari kiamat tiba, di tanganmu ada benih tangan. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita semua akan arti pentingnya silaturahmi, akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Tidak hanya persatuan dan kesatuan di inter umat beragama, tapi persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Dan tidak hanya persatuan dan kesatuan inter umat beragama dengan antar umat beragama, juga persatuan dan kesatuan antara
umat-umat beragama dan pemerintah. Oleh itu rujukan kita yang akan bisa mempersatukan kita adalah falsafah bangsa kita Pancasila dan hukum dasar kita Undang-Undang Dasar. Oleh itu sikap tegas kita sebagai organisasi dan sebagai individu, jika pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan falsafah bangsa kita Pancasila, wajib hukumnya bagi kita untuk mendukung. Tetapi bila pemerintah membuat kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, wajib juga bagi kita untuk menjewer pemerintah tersebut. Nah, sudah karena Bapak sudah bertepuk tangan, terima kasih sudah bertepuk tangan.